Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rancangan penelitian kuantitatif. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Aisyah, mahasiswa BKI semester 6 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UINSI Samarinda. Oke, langsung saja pada rancangan pertama. Fenomena. Jadi fenomena dalam rancangan saya ini yaitu kematangan karir. Jadi seorang individu memiliki kematangan karir apabila dia tuh memiliki pemahaman tentang dirinya. Seperti dia tahu minatnya dia apa dan dia mengetahui kompetensi yang dia miliki itu apa. Dan dia memiliki sebuah tujuan yang ingin dia capai. Seperti itu. Ada kesenjangan. Nah, kesenjangan ini apabila harapan tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, di sini ada perbedaan antara sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah akhir, dan aliyah, sekolah yang berbasis agama. Nah, untuk SMK sendiri, itu dia lebih banyak menggunakan praktik dalam proses belajarnya dibandingkan dengan SMA dan aliyah yang lebih banyak menggunakan teori di dalam proses belajar. Nah, beranjak dari hal tersebut, hadirnya SMK itu guna melahirkan lulusan yang siap bekerja. Makanya dia lebih banyak menggunakan praktik dalam belajar seperti itu. Nah, namun kenyataannya masih banyak nih lulusan yang tidak mencapai harapan tersebut. Bisa jadi karena jurusan yang dia pilih itu bukan hal yang dia inginkan. Bisa saja itu hanya permintaan dari orang tua ataupun kerabat terdekat. Dan jadi bisa juga karena sebenarnya keterampilan yang dia miliki adalah bukan di jurusan tersebut atau kurangnya dia dalam memahami tentang skill dalam jurusan yang dia tempuh saat ini. Nah, maka dari itu peneliti menarik untuk meneliti kematangan karir di SMK Negeri 8 Samarinda. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh. Jadi karena saya ngambil jenisnya eksperimen, jadi saya mau tahu nih pengaruh bimbingan lintas kelas terhadap kematangan karir siswa kelas 12 SMKN 8 Samarinda. Apakah ada nih pengaruhnya saat saya memberikan solusi bimbingan lintas kelas terhadap kematangan karir siswa di sana, seperti itu. Nah, selanjutnya ada variabel. Nah, variabel yang saya gunakan yaitu variabel Y tentang kematangan karir. Di sini saya mengambil teori perkembangan karir menurut Super. Di mana Super ini mendefinisikan kematangan karir adalah kesiapan individu dalam menyelesaikan tugas perkembangannya sesuai dengan harapan sosialnya. Jadi apabila ia bisa menyelesaikan tugas perkembangannya sesuai dengan tahapan yang telah Super jabarkan ada 5 fase. Nah, untuk siswa kelas 12 ini masuk pada fase kedua, yaitu fase eksplorasi. Dia mencari tahu tentang karir yang dia inginkan, tentang apa saja sih yang dibutuhkan dan diperlukan untuk mencapai tujuan dari karirnya dia, seperti itu. Oke, yang kedua ada variabel X, yaitu di sini bimbingan lintas kelas. Ada variabel kontrol, karena saya eksperimen ya, jadi ada variabel kontrol, di mana variabel ini saya tidak berikan perlakuan atau saya tidak berikan bimbingan lintas kelas. Dan satunya ada variabel X sebagai perlakuan atau kelompok yang saya beri eksperimen nanti. Saya berikan bimbingan lintas kelas. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan. Dugaan dalam rancangan penelitian saya ini adalah ada pengaruh bimbingan lintas kelas terhadap kematangan karir siswa. Nah, jadi di sini semakin tinggi kematangan karir, maka semakin tinggi pemberian bimbingan lintas kelas. Dan sebaliknya, semakin rendah pemberian bimbingan lintas kelas, maka semakin rendah juga kematangan karir siswa. Nah, hipotesis saya ini bersifat positif karena dia hanya satu arah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada subjek penelitian.
Nah, subjek penelitian saya ini berjumlah 40 siswa kelas 12 yang mana saya dapatkan melalui proses screening, yaitu menyeleksi populasi guna mendapatkan sampel yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang berdasar pada karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang sudah melaksanakan PKL di kelas 11. Terus dia masih memiliki kebingungan nih, setelah lulus mau apa? Sudah PKL tapi masih bingung, mau lulus tuh mau kerjanya apa, atau mau kuliah jurusan apa, sesuai apa tidak dengan jurusan sekarang, seperti itu. Terus yang ketiga, jurusan bertentangan dengan dirinya atau berdasarkan paksaan saja. Nah, bertentangan ini tidak sesuai dengan minat ataupun keterampilan yang ia miliki, ataupun karena ada permintaan dari orang tua ataupun dari kerabat terdekat, seperti itu. Nah, baik, selanjutnya yaitu teknik sampling. Nah, teknik sampling yang saya gunakan dalam penelitian saya ini adalah non-random probability sample dengan jenis purposive sampling. Jadi, hanya subjek dengan kriteria khusus sesuai dengan yang saya jabarkan sebelumnya, yaitu tentang karakter subjek yang dapat terpilih menjadi sampel dalam penelitian saya. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian saya ini berdasarkan pada dimensi kematangan karir yang dijabarkan oleh Super. Dan hasilnya terdapat 28 pernyataan yang saya buat, yaitu berupa kuesioner ya, yang akan saya sebar ke subjek saya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang saya gunakan yaitu Pirate Simple Test, yaitu membandingkan dua kelompok, yaitu dari kelompok variabel kontrol sama variabel eksperimen, di mana jumlah dua kelompok ini harus sama. Jadi untuk kontrol 20, untuk eksperimennya juga harus 20 subjek. Terus saya menggunakan aplikasi SPSS versi 21 untuk uji reliabilitas dari skala yang telah saya sebar nanti, seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.